Kampung adat di Jawa Barat, seperti juga sejumlah kampung adat di banyak daerah di Indonesia, makin hari keberadaannya makin terpinggirkan. Perkembangan peradaban mendorong pergesernya fungsi kebutuhan primer. Bahan makanan menjadi komoditas dan rumah menjadi instrumen investasi. Di tengah laju modernitas, sejumlah daerah di Jawa Barat masih mempertahankan pola kehidupan tradisional. Di mana sajakah kampung adat yang berada di Jawa Barat? Ini dia 7 kampung adat yang ada di Jawa Barat. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen di channel ini. Kampung Adat Cikondang. Kampung Adat Cikondang berada di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kampung Adat Cikondang merupakan pemukiman etnis Sunda yang telah menjadi bagian dari benda cagar budaya yang dilindungi. Kalau dihitung-hitung, Kampung Adat Cikondang telah berusia 200 tahun. Keberadaannya diperkirakan muncul pada awal abad ke-19 atau sekitar tahun 1800. Namun, musibah besar terjadi pada tahun 1942. Kebakaran besar melanda Kampung Adat Cikondang, rumah-rumah adat yang berusia ratusan tahun hangus terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut telah menghancurkan kampung adat peninggalan leluhur Sunda. Hanya satu yang tersisa, rumah adat milik Bapak Anom Samsa di atas lahan seluas 3 hektar, yang hingga kini dijadikan rumah adat oleh penduduk sekitar. Kampung Adat Kuta. Melestarikan warisan leluhur dipegang erat oleh warga Kampung Adat Kuta di Dusun Kuta, Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Dengan mempertahankan bangunan rumah panggung berbahan dasar kayu dan bambu. Itu dilakukan untuk menjalankan amanah yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Masyarakat Kampung Kuta meyakini bila ada salah seorang warga memaksa membangun rumah dari tembok, maka akan mendapat musibah. Bukan hanya terhadap orangnya, melainkan berdampak terhadap satu kampung. Percaya atau tidak, hal itu sudah dibuktikan dan dirasakan oleh warga Kuta. Jika ada yang memaksa membangun rumah dari tembok, maka secara bersama-sama meminta untuk segera dirobohkan, karena masyarakat khawatir akan datang bencana. Kampung Adat Urug. Berdasarkan etimologi rakyat, nama Urug berasal dari kata guru, dengan cara baca terbalik dari kiri ke kanan. Kata ini bermakna digugu, ditiru. Maksudnya segala petuah dan ajaran seorang guru haruslah dipatuhi dan diteladani. Kampung Urug sendiri diperkirakan sudah berusia lebih dari 450 tahun. Keberadaan kampung ini ditandai dengan adanya Mandala Urug, dengan masyarakatnya yang berpegang teguh pada tradisi dan keteladanan Sunda. Menurut cerita kakolot kampung lainnya, Kampung Urug sezaman dengan masa pemerintahan Prabu Nilakendra, yang dikenal sebagai raja yang bijaksana dan mengabdi pada hal-hal yang goib.
Sisa-sisa kegoiban dari Prabu Nilakendra masih ada sampai sekarang dan dijadikan sebagai petilasan. Petilasan inilah yang dijadikan tempat tujuan untuk menyepi dan bermunajat pada Sang Pencipta. Petilasan, mandala, atau kabuyutan Kampung Uruk dimulai dari Gedong Ageng. Kata gedong di sini bukanlah sebuah bangunan yang megah, melainkan bangunan yang punya fungsi tertentu. Sama dengan kampung adat lain, rumah di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor ini juga terbuat dari bambu dan kayu. Pola pemukiman di Kampung Uruk itu sendiri mengelompok pada 3 gedong sebagai pusatnya, yakni Gedong Ageng, Gedong Luhur, dan Gedong Alit. Kampung Adat Cirende. Kampung Adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Luas Kampung Adat Cirende kurang lebih 64 hektar, yang terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Masyarakat Kampung Adat Cirende memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan atau Sunda asli hingga saat ini. Kepercayaan ini mengajarkan untuk selalu melestarikan budaya dan adat istiadat. Adat istiadat yang lestari ini menjadi daya tarik wisata. Banyak pengunjung datang ke kampung ini dengan tujuan wisata, penelitian, maupun keperluan lainnya. Cirende berasal dari nama pohon rende. Hal ini terjadi karena sebelumnya kampung ini banyak sekali pohon rende atau pohon untuk herbal. Masyarakat Kampung Adat Cirende memiliki prinsip ngindung kawaktu mibapa kajaman. Artinya, ngindung kawaktu adalah sebagai warga kampung adat memiliki cara dan ciri masing-masing. Sedangkan mibapa kajaman artinya masyarakat Kampung Adat Cirende tidak melawan perubahan zaman tapi mengikutinya, seperti dengan adanya teknologi, televisi, handphone, maupun penerangan. Adat istiadat yang diturunkan secara turun-menurun menjadi daya tarik pengunjung. Secara adat, masyarakat Kampung Adat Cirende memiliki konsep kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dahulu. Kampung Adat Pulo. Kampung Adat Pulo memiliki 7 bangunan pokok. Bangunan pokok ini terdiri dari 6 bangunan rumah dan 1 bangunan musola. Adapun jumlah 6 bangunan rumah berjejer saling berhadapan, masing-masing 3 buah rumah di kiri dan 3 buah rumah di kanan. Dan bangunan musola berada di depan. Konon 7 bangunan pokok ini merupakan simbol dari ketujuh anak Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Rumah yang berjumlah 6 simbol dari 6 anak perempuannya, sedangkan 1 bangunan musola simbol dari anak laki-laki satu-satunya. Sosok Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Desa Cangkuang pada masa itu. Desa Cangkuang sendiri, penduduknya telah menganut agama Hindu. Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad sendiri asalnya dari Kerajaan Mataram di Jawa Timur. Bersama rombongannya, ia datang untuk menyerang VOC di Batavia. Rumah di Kampung Pulo bentuknya persegi panjang dengan jenis rumah panggung. Bagian atap memakai bentuk suhunan julang ngapak yang dengan 4 bidang atap. 2 bidang atap saling bertemu pada garis suhunan yang letaknya miring. 2 bidang atap yang lain adalah bidang lanjutan yang membentuk sudut tumpul. Kampung Adat Ciptagelar.
Kampung adat Ciptagelar adalah sebuah kampung adat yang dihuni oleh orang Ciptagelar, yang merupakan subetnis dari suku Sunda. Kampung ini berada di wilayah Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ciri khasnya terletak pada lokasi dan bangunan rumah yang masih berpegang pada tradisi orang Sunda zaman dulu. Orang yang menempati Desa Ciptagelar dikenal dengan sebutan Kasepuhan. Kata Kasepuhan berasal dari kata sesepuh, menggunakan kata ka dan an yang berarti tempat tinggal seorang sesepuh. Ini merujuk pada masyarakat di dalamnya yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat adat yang masih mempertahankan budaya leluhur yang menjadi pegangan kehidupan. Menurutnya, nenek moyang adalah orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih atau melebihi kemampuan manusia pada umumnya, yang dianggap sebagai keturunan dari kerajaan Pajajaran. Kampung Naga. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Seperti pemukiman Baduy, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan Sunda pada masa peralihan dari pengaruh Hindu menuju pengaruh Islam di Jawa Barat. Nama Kampung Naga sama sekali tidak memiliki hubungan dengan hewan mitologi yang bisa mengeluarkan api. Namun, penyebutan nama naga bisa jadi terkait dengan istilah nagawir atau tebing terjal dalam bahasa Sunda.